Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mansur dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pada bagian ini yaitu bab 2, fungsi dan proses kerja peralatan teknologi informasi dan komunikasi dengan pokok bahasan perangkat keras komputer atau hardware untuk siswa SMA kelas 10. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan elemen siklus pemrosesan informasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan perangkat keras yang digunakan untuk teknologi informasi beserta fungsinya. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Alur sebuah komputer, cara kerja komputer itu, cara singkatnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada input device, kemudian ada proses, dan ada output. Nah, di sini yang termasuk menjadi alat input yaitu ada mouse, ada keyboard, ada juga mikrofon, ada juga joystick, dan juga ada CD-ROM. Nah, input device adalah alat-alat yang digunakan untuk menginput, gitu ya. Layaknya misalnya tadi keyboard digunakan untuk mengetik, menginputkan, memasukkan karakter, huruf, angka, atau simbol lainnya. Mouse digunakan untuk memberikan perintah lainnya. Ada yang namanya proses. Kalau proses itu jelas untuk memprosesnya, yang nanti kita akan jelaskan, atau lebih jelasnya CPU ya, PC, personal komputer, CPU. Nanti kita akan jelaskan hardware-nya, pirantinya, device-nya apa saja. Dan yang terakhir ada output device, output atau hasil. Yang termasuk alat-alat output yaitu yang pertama ada monitor, kemudian ada printer, kemudian ada juga speaker dan lain sebagainya. Nah, monitor digunakan atau monitor adalah alat output, ya jelas output hasil, menampilkan. Ya, kemudian ada speaker. Speaker menghasilkan output berupa suara. Kemudian ada juga printer. Printer menghasilkan atau outputnya yaitu berupa hasil cetak ke dalam kertas atau media lainnya. Pertama yaitu ada yang namanya casing. Ya jelas casing ini untuk merangkai atau nanti tempatnya media ini semua pirantinya dipasang di sini. Casing. Ya casing ya berbagai jenis, berbagai macam, sesuai kebutuhan, sesuai harganya juga. Nah, yang berikutnya yaitu ada yang namanya prosesor. Bentuknya kecil seperti ini. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Kebetulan di sini saya menggunakan mereknya dari Intel Core i3 gitu, dengan clocknya atau kecepatannya 3,1 GHz. Ada yang namanya motherboard. Nah, ini motherboard. Mother, induk utama atau papan utama. Jadi semua piranti ini dirangkai, disatukan, menyambung ke motherboard. Mereknya Gigabyte. Ya, tentu menyesuaikan juga antara motherboard, prosesor dengan motherboardnya. Untuk Core i5, Core i7 dan lain sebagainya, atau mungkin juga AMD gitu ya. Untuk prosesornya ya harus disesuaikan juga kebutuhan motherboardnya seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya fan atau heatsink ya. Ini untuk pendingin dari si prosesor. Jadi prosesor itu bekerja yang didinginkan oleh cooling ini. Ya, kemudian ada kipasnya. Gitu. Ini sambungan ke motherboardnya. Setelah itu ada yang namanya RAM atau Random Access Memory. RAM ini digunakan untuk menyimpan ketika komputer masih menyala untuk sementara, gitu ya, kecepatan RAM. Kapasitas RAM yang digunakan yaitu 4 GB. Nah, PC 3 sesuai dengan untuk kebutuhan motherboardnya, karena ini udah DDR3 ya istilahnya, DDR3 ada juga untuk DDR2. Kalau DDR2 biasanya untuk yang dual core untuk versi ke bawahnya gitu. Menyesuaikan juga untuk RAM-nya. Ada juga yang namanya di sini PGA card.
Nah, selain tadi ada PGA onboard yang di motherboard, ada juga dipasang di sini PGA card. Maaf, ya jelas untuk sambungan ke monitor atau grafis. Bagus tidaknya suatu gambar di monitor itu juga berpengaruh pada suatu PGA card-nya ini. Nah, ini kapasitasnya sama juga DDR3 yaitu 1 GB ya untuk PGA ini. Nah, apakah kalau misalnya tidak pakai PGA tidak apa-apa? Ya tidak jadi masalah. Hanya untuk editing, apalagi game yang berat pekerjaannya ya lebih bagus sarankan pakai PGA card. Kemudian ada yang namanya hard disk. Nah, ini hard disk di sini mereknya Seagate Barracuda, kapasitasnya 250 GB. Mereknya atau jenisnya jenis SATA ya. Ada ATA yang masih jadul ya. ATA ada yang pin-pinnya itu, jarum-jarumnya. Ada ATA, kalau yang ini SATA. Nah, dan yang sekarang itu udah menggunakan SSD ya, yang lebih kecil lagi seperti hard disk untuk laptop yang lebih tipis. Kemudian ada juga cooler seperti ini untuk pendinginnya, nanti ditempelnya di casing. Ada juga kabel-kabel seperti ini untuk sambungan hard disk, dan juga untuk CD-ROM. Ini CD-ROM ya, DVD-ROM. Fungsinya untuk membuka media berupa kepingan CD atau DVD, masukkannya ke sini, dan kabelnya ini SATA, sama juga SATA jenisnya. Dan yang terakhir ada power supply. Ya, ke power supply di sini kapasitas yang ini menggunakan 450 watt. Ya, masih yang biasa standar lah yang digunakan. Beda lagi dengan untuk kebutuhan PC-PC yang sekarang ya mungkin 500 atau lebih tinggi lagi. Itu ya menyesuaikan dengan, kalau ini ya standar cukup dengan 450 watt. Sekian dan terima kasih untuk materi pembelajaran hari ini mengenai perangkat keras komputer atau hardware. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.